Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru kepada seluruh sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada hal-hal baik, ada hal-hal besar yang Tuhan sudah siapkan kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita taklukkan, untuk kita duduki, karena itu adalah warisan dan berkat ilahi di dalam Kristus kepada semua orang yang percaya. Sahabat sekalian, pada permulaan tahun ini kita akan mulai dengan satu tema yang berjudul Menjadi Kuat dan Teguh Hati. Kekuatan dan keberanian atau keteguhan hati seringkali orang asosiasikan dengan kekuatan fisik. Tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana hati seseorang, bagaimana keputusan seseorang, bagaimana determinasi seseorang di dalam melakukan yang benar dan juga menjadikan ketaatan sebagai sebuah kewajiban. Jacques Rousseau, seorang filsuf politik, berkata, yang terkuat tidak pernah menjadi tuan kecuali dia mengubah kekuatannya menjadi hak dan kepatuhannya menjadi kewajiban. Kekuatan dan keteguhan hati adalah sebuah kualitas mental dalam menghadapi bahaya atau kesulitan untuk melakukan hal yang benar dengan tekad bulat walau diliputi ketakutan. Seringkali kita berpikir orang yang kuat, orang yang berani adalah seorang yang melakukan tindakan heroisme di dalam peperangan, pertempuran, atau seseorang yang mungkin menghalau seorang penjahat yang bermaksud melakukan tindakan kriminal. Tindakan itu atau menyelamatkan seseorang dari bahaya, kecelakaan, dan seterusnya. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih dalam, yaitu keteguhan hati, keberanian ketika orang tersebut harus melakukan yang benar sekalipun sekelilingnya tidak melakukannya, atau mungkin bahkan mengalami perundungan, ditekan, dianiaya, tidak populer. Dan hal seperti inilah yang kita perlu bangun di awal tahun ini dan terus-menerus mengingatkan diri kita untuk menjadi kuat. Sahabat sekalian, mari kita akan buka renungan ini dengan membaca dari Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk 1 tahun yang telah engkau berikan kepada kami, dan tahun yang baru yang siap untuk engkau berkati dan engkau sertai kami. Pada hari ini, biarlah kiranya firman ini akan menjaminkan kepada kami satu keberanian untuk tetap kuat dan melakukan hal yang benar bagi kemuliaan Engkau. Mari Roh Kudus nyatakan kehendak-Mu yang sempurna lewat firman-Mu ini kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian, ketika Yosua menerima perintah ini dari Musa, kita tahu bahwa konteks ini adalah masa terakhir Musa akan mati. Dan kemudian dia sudah mengingatkan lebih dahulu kepada generasi yang lahir di padang gurun, yang tidak pernah mengalami mujizat di Laut Teberau, tidak pernah mengalami
keajaiban-keajaiban yang spektakuler kecuali mana yang kemudian selama 40 tahun tiap hari mereka lihat sehingga kelihatannya mujizat ini sudah menjadi hal yang lumrah. Tetapi mereka tidak juga punya kemampuan berperang, tidak pernah dilatih berperang karena mereka hanya hidup pas-pasan di padang belantara yang sedang mengalami karantina. Ini adalah karantina terlama 40 tahun. Sahabat sekalian, pada waktu bangsa ini akan dipersiapkan oleh Musa untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, kitab Yosua berbicara mengenai pembagian warisan, tanah warisan di Kanaan kepada generasi yang lahir di padang belantara. Untuk itu Musa mengingatkan dari mulai pasal yang ke-6 dari Ulangan sampai dengan pasal yang terakhir. Di situ dia berbicara mengenai bagaimana Tuhan menyertai. Dan kemudian Tuhan memberikan perintah lewat Musa kepada Yosua untuk melanjutkan. Dan kita tahu bahwa Yosua ini sekedar seorang asisten, ajudan Musa. Dia bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan besar itu Musa. Dia hanya asistennya saja. Tetapi untuk Yosua bisa punya satu keberanian dan sebuah keyakinan penuh, Musa juga harus memberikan endorsement kepada Yosua di depan bangsa Israel bahwa dialah yang akan membawa bangsa ini pergi ke tanah Kanaan dan memberikan warisan itu secara adil dan cepat kepada semua suku-suku bangsa Israel menurut apa yang telah dinyatakan Tuhan kepada Musa. Dan ketika Musa mati, lalu Yosua pasal yang pertama dimulai dengan kenyataan hamba Tuhan besar ini mati. Yosua menerima panggilannya. Kali ini bukan Musa lagi yang menyatakan, tetapi Allah Bapa yang menyatakan kepada Yosua bahwa kamu adalah hambaku. Kamu akan disertai Tuhan. Lalu kemudian perintah ini diberikan. Kita melihat 3 kali Tuhan berbicara kepada Yosua pada waktu dia mulai pelayanannya sebagai pemimpin yang siap untuk membawa bangsa Israel menduduki warisan, mendapatkan warisan ilahi. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini merupakan satu panggilan tetapi sekaligus perintah. Ini merupakan bentuk imperatif di mana tidak ada sebuah pilihan kecuali kamu harus melakukannya. Ini bukan sebuah opsi. Kuat dan teguh hati dibutuhkan oleh setiap orang percaya untuk menghadapi tantangan menggenapi tujuan Allah. Bagi Yosua, tujuan Allah adalah membuat dia memimpin Israel menerima janji tanah yang diberikan kepada bangsa Israel dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Ini adalah milik kepunyaan bangsa Israel. Tetapi diperlukan seseorang yang menjadi agen, diperlukan seseorang yang memimpin mereka dan memberikan kepada mereka instruksi untuk membuat mereka mendapatkan secara benar dan tepat. Musa mengingatkan kepada Yosua di depan bangsa Israel akan tugasnya. Tugas Yosua adalah memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian dan membuat mereka mendudukinya, lalu membagi-bagi warisan tanah menurut suku bangsa Israel. Diperlukan kekuatan, diperlukan keteguhan hati, dan ternyata kuat dan teguh hati ini merupakan modal untuk mentaati firman Tuhan seutuhnya. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini sesuatu yang menarik, kayak satu penyebab tetapi juga menjadi akibat. Kuat dan teguh hati adalah penyebab untuk seseorang itu bisa melakukan firman Tuhan. Tetapi nanti melakukan firman Tuhan juga membawa dampak kepada orang itu untuk menjadi kuat dan teguh hati. Tetapi
kuat dan teguh hati bukan cuma untuk mereka menggenapi panggilan Allah, tetapi juga ternyata untuk mereka melakukan firman Tuhan, untuk bertindak hati-hati. Kenapa? Karena ternyata itulah jalannya nanti untuk mereka bisa menduduki tanah perjanjian, untuk mereka bisa hidup menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa sekeliling mereka, untuk bangsa Israel menjadi terang kepada sekitarnya, untuk mereka membawa nama Yahweh kepada dunia sekitar mereka. Ini tujuan kenapa Tuhan memberikan perintah lagi, bahkan dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan kata lain dia mengatakan, kamu harus lebih, kamu harus sangat kuat dan teguh hati. Dan yang ketiga juga, bukan hanya ini untuk menggenapi panggilan Allah, bukan hanya ini untuk menjadi modal melakukan firman Tuhan, tetapi juga kuat dan teguh hati bersumber dari penyertaan Allah dalam hidup orang percaya. Ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan dari ayat 5, ayat 9, lalu kemudian di Ulangan pasal yang ke-31 dan sampai seterusnya dikatakan tentang jaminan penyertaan Tuhan. Ini bukan hanya tekad bulat dari seorang Yosua, tetapi ini adalah dampak dari penyertaan Tuhan. Ini Tuhan yang melakukan, sehingga nanti kita tahu kalau kita menjadi kuat itu karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Immanuel merupakan sebuah janji setiap kali kita masuk ke dalam sebuah tahun yang baru, bahwa penyertaan Tuhan itu ada. 2023 adalah tahunnya Allah kita. 2023 Tuhan menyertai kita. Tuhan sudah ada di dalam kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, dan kita di dalam Tuhan. Sehingga apakah ada yang mustahil kepada orang percaya? Apakah ada hal yang terlalu sulit untuk Tuhan bisa lakukan? Tidak ada. Karena ini adalah penyertaan Tuhan. Jadi kekuatan kita bukan karena satu resolusi manusia, tapi karena kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Allah menyertai kita. Di dalam perjanjian baru, saya percaya bahwa gambaran Yosua ini adalah gambaran orang percaya yang dipimpin oleh Yosua perjanjian baru, yaitu Yesus. Karena Yesus juga namanya sebenarnya Yeshua, artinya Allah keselamatan kita, Allah yang menyelamatkan, keselamatan yang dari Allah itu. Dan Yesus adalah keselamatan kita. Yesus memimpin kita untuk mendapatkan semua warisan ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada kita dari sorga itu, untuk kita nikmati selama kita berada dalam dunia ini dan nanti di dalam kekekalan. Tuhan mau kita menduduki hal-hal yang sudah Tuhan janjikan, baik itu relasi, baik itu karir, baik itu finansial, baik itu kesehatan kita, baik itu kerajaan Allah, baik itu jiwa-jiwa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita muridkan, untuk memenuhi amanat agung, untuk kita menjadi serupa seperti gambaran anaknya Yesus Kristus. Ini yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan Yesus memimpin kita. Yesus kuat, Yesus teguh hati. Dan Yesus sudah membuktikan dia kuat untuk naik ke kayu salib. Dia kuat untuk menerima semua cercaan. Dia kuat untuk menggenapi semua hukum-hukum Taurat Allah. Tidak ada satupun yang gagal. Sehingga oleh karena itulah kita mendapatkan hak dan juga kekuatan untuk kita bisa melakukan semua firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Nah sahabat sekalian, bagaimana kita menjadi kuat dan memiliki keteguhan hati? Yang pertama, bulatkan tekad menggenapi kehendak Allah. Mengetahui kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan menemukan karunia rohani, talenta,
kemudian mengembangkannya untuk menyenangkan Tuhan adalah dasar dari kekuatan dan keteguhan hati. Yosua dimulai dengan Tuhan mengatakan mengenai panggilan dia. Tuhan mengatakan apa yang akan kamu lakukan selama umur hidupmu. Kamu jangan kemana-mana, jangan berpikir, jangan mencoba menjadi orang lain. Ini panggilan kamu, genapilah ini, dan ini yang kuberikan kepadamu. Jadi ada kekuatan, ada talenta, ada karunia rohani, juga ada pelatihan yang dia dapatkan selama menjadi asistennya Musa atau ajudan Musa. Hal yang sama, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, ketika mereka juga mengalami tekanan yang begitu berat dari kondisi rohani, spiritualitas dari kota Efesus yang begitu bejat. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Cobalah terus-menerus mempelajari apa yang berkenan bagi Tuhan. Pada waktu kita melihat firman Allah dan menerima pernyataan firman Allah kepada kita sebagai tujuan hidup kita, lalu kita temukan kekuatan kita temukan karunia rohani kita kembangkan, kita seperti orang yang melipat gandakan talentanya itu, kita kembangkan tanpa harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kemudian tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan kita, hati Raja kita. Maka itulah proses kita belajar terus untuk mengetahui kehendak Allah dan membuat perkenaan semakin besar kepada Allah. Inilah cara kita untuk menghormati Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Menjadi kuat dengan menemukan kehendak Allah dalam hidup kita dan menggenapinya. Yang kedua, menjadi kuat dan teguh hati dengan cara berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Janji-janji Allah telah diwariskan di dalam Kristus untuk membawa kita menyeberangi sungai Yordan kehidupan dan membantu menghadapi tantangan iman. Firman Tuhan berkata kepada Yosua untuk dia kuat dan teguh hati, karena Tuhan memberikan kepada dia semua firman-firman. Dikatakan kitab Taurat, kitab hukum ini, semua yang tertulis di dalamnya. Ini semua berbicara mengenai janji Tuhan. Dan dikatakan kepadamu ku telah serahkan yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyangmu, yang telah diberikan melalui sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan kata lain, meletakkan keyakinan kita sepenuhnya kepada janji Allah. Itu yang membuat kita makin kuat bahwa saya tidak melakukan ini dengan agenda saya pribadi, tapi saya melakukannya ini karena ada dasarnya. Iman kita jangan menjadi sebuah anggapan semata-mata, presumption. Tetapi iman kita harus selalu didasarkan kepada firman Allah. Karena Allah hanya bergerak didasarkan kepada firman-Nya. Tidak lebih, tidak kurang. Mari kita bersandar kepada janji-janji Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan janjinya itu diwariskan di dalam Kristus Yesus. Ayo kita dapatkan itu. Dan itulah yang membuat kita berani untuk melihat tantangan sungai Yordan kehidupan kita yang mungkin kelihatannya mustahil. Atau bahkan Yeriko-Yeriko hidup kita. Lalu kota-kota lain, raja-raja, penguasa-penguasa, penantang-penantang, pikiran-pikiran yang berusaha untuk membuat kita menjadi takut, ciut untuk kita maju dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan menyediakan bagi kita. Bulatkan tekad kita untuk melakukan, menggenapi kehendak Allah. Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Yang ketiga, menjadi kuat dan teguh hati didapat dengan pembaharuan pikiran oleh prinsip kebenaran ilahi. Dari ayat 7 dan 8 ini sebuah prinsip yang sangat menarik sekali. Dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan
segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bertindak hati-hati, menggenapi seluruh firman Tuhan tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Merenungkan serta memperkatakan adalah tindakan memperbaharui pikiran dengan prinsip Allah untuk menghasilkan kekuatan dan keteguhan hati. Sahabat sekalian, jelas sekali langkah-langkah praktis yang Tuhan berikan, dan ini adalah prinsip kebenaran. Sahabat, saya mau mengatakan ini. Firman yang literal dan prinsip dari firman itu, dua-duanya adalah kebenaran yang harus kita kerjakan. Jadi jangan cuma yang literal, tapi apa prinsip yang melatar belakangnya atau mendasarinya, itu pun adalah sebuah janji Tuhan untuk kita. Dan setiap hari kita diberikan firman, hukum, semua tulisan-tulisan yang ada dalam kitab Alkitab kita, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, semua itu Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ambil firman-Nya, ambil janjinya, ambil prinsipnya, lalu mulai renungkan. Artinya merenungkan itu kita fokus kepada Tuhan, kepada pribadinya, kepada atributnya. Dia adil, dia benar, dia suci, dia kudus, dia kekal, dia abadi, dia maha kuasa, dia maha tahu. Itu semua adalah atributnya. Kita fokus kepada itu, kita fokus kepada karyanya. Dia menyelamatkan, dia menyembuhkan, dia menyediakan, dia adalah Tuhan, dia mengadili. Karyanya termasuk di situ, paling ujung adalah karya Kristus Yesus dalam hidup kita. Kita fokus kepada itu, lalu kita perkatakan. Merenungkan itu selalu melibatkan memperkatakan. Jadi membaca firman Tuhan, saya mengajak kita membaca dengan suara yang keras. Karena itu cara di dalam Alkitab untuk merenungkan. Bukan diem-diem, tetapi memperkatakan. Kapan terakhir sahabat sekalian membaca Alkitab dengan suara nyaring? Kalau membaca buku literatur dengan suara nyaring, itu akan membedakan. Membuat pikiran kita terfokus, tidak asal baca saja, tidak sambil lalu. Tapi kita fokus benar-benar. Dan kita perkatakan itu berulang-ulang. Ini bukan jadi mantra, tapi untuk membuat dia sampai menjadi sebuah kenyataan, keyakinan di dalam hidup kita. Sahabat sekalian, janji Tuhan begitu banyak dan sudah siapkan kepada kita. Mari kita ambil. Tetapi kita memerlukan sebuah tekad dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk melakukan ini kepada kita. Sahabat, bukan kita yang melakukan, tetapi Kristus dan Roh Kudus yang hidup. Roh Allah yang hidup itu yang akan melakukan kepada kita, yang akan menyatakan kepada kita. Dan apa yang dinyatakan, mari kita lakukan itu. Mari kita pegang, mari kita terapkan. Dan kita akan melihat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh hati seperti Kristus yang kuat dan teguh hati naik ke kayu salib dan bertahan di sana, mati untuk menerima semua hukuman Allah, lalu bangkit dan memberikan kepada kita pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Sudahkah sahabat sekalian pada hari ini memutuskan untuk menjadi kuat dan teguh hati setiap hari? Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Aku berdoa, kiranya Tuhan menyatakan kepada kami kebenaran ini. Untuk kami mewarisi janji ini, berpegang teguh kepada panggilan kami, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak menjadi iri. Dan lebih dari itu Tuhan, bahwa kami akan terus memperbaharui pikiran kami dengan prinsip firman Tuhan. Dan kami tahu sepenuhnya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita di sepanjang 2023 ini. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.